Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sugianto, mahasiswa dari Universitas Pancabakti Pontianak. Kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Etika Bisnis. Di sini ada 5 soal. Yang pertama itu adalah apa perbedaan antara etika deontologis dan etika teleologis. Ada 2 teori etika yang berkembang yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan etika terapan, yaitu teori deontologi dan teori teleologi. Teori deontologi menilai baik buruknya satu perbuatan berdasarkan tanggung jawab atau kewajiban, sedangkan teleologi menilainya berdasarkan maksud dan tujuannya. Oke, untuk yang soal nomor 2, bagaimana hubungan antara etika dan moral dalam kehidupan para pebisnis yang terjadi di Indonesia pada saat ini? Oke, jawabannya menjadi penting sebenarnya untuk para pelaku bisnis untuk memiliki etika dalam menjalankan sebuah usaha bisnisnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu aturan dasar dalam menjalankan sebuah kerajaan bisnis dalam SOP dan tatanan. Sederhananya lagi, ini merupakan salah satu sikap sopan santun yang dilakukan ketika bertemu klien, produsen, atau konsumen. Di dalam beretika ini sendiri meliputi sikap seperti tepat waktu dalam menghadiri rapat, menyebutkan nama klien dengan baik, memberi ucapan terima kasih atau maaf pada klien jika diperlukan. Hal-hal kecil inilah yang merupakan penerapan dari beretika dalam berbisnis itu sendiri. Etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai ke masyarakat. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat membentuk suatu norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di dalam lingkungan kerja dan juga hubungan sehat antara pedagang dan mitra kerjanya. Etika bisnis dianggap mampu menjadi standar kerja dan pedoman mulai dari pimpinan sampai karyawan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Karena dalam berbisnis tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan, keterampilan, atau kepiawaian teknis saja. Prioritas yang mendasar adalah membangun moral terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang nomor 3, manakah yang lebih penting antara norma hukum dengan norma sopan santun dalam melakukan kegiatan bisnis? Oke, di sini saya udah mencari jawabannya. Pengertian norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang mengingat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus mentaatinya. Perbedaan antara norma moral dengan norma moral santun adalah sebagai berikut. Norma moral adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat ketika terjadi benturan yang dibuat oleh tokoh masyarakat setempat sehingga mempunyai dampak sanksi sosial meskipun tidak tertulis. Norma sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu yang berdasarkan kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Jadi menurut saya norma yang paling terpenting adalah norma sopan santun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk soal yang nomor 4, jelaskan mengapa etika berbisnis sangat diperlukan di era globalisasi ekonomi. Berikan alasan-alasan yang kompetitif. Oke, di sini saya juga sudah merangkum. Jawabannya, etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta
pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Individual rights approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Oke, yang terakhir, soal terakhir nomor 5, apakah yang dimaksud dengan etika menurut pendapat dari Magnus Suseno? Sini saya juga udah merangkum jawabannya, yaitu konsep etika menurut Franz Magnus Suseno bahwa siapapun hendaknya bersikap baik hati dengan tidak memandang warna kulit, suku, budaya, dan agama. Dengan kerangka berpikir seperti itu, moralitas manusia menemukan kesadaran akan hak-hak asasi setiap orang sebagai manusia. Oke, sekian jawaban UTS dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.